Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami mau mempresentasikan mengenai praktikum Laboratorium Pengaturan Digital dan Otomasi yang kelompok kami terdiri dari Yosua Martin, Aswadi Christian, dan Ken Wicaksono. Tujuan dari praktikum ini adalah memberikan pengetahuan tentang implementasi dan pendesainan kontrol digital dengan MATLAB atau Simulink, lalu mengetahui pengaruh perubahan waktu sampling atau perubahan metode sampling dan hold terhadap performa sistem, lalu menggunakan IoT untuk pengaturan dengan sarana ThinkSpeak. Langsung kita buka ThinkSpeak-nya. Kita atur channel settingnya sesuai dengan yang ada di modul, maka akan seperti ini. Kita buat fieldnya, field 1 sampai field 8, ada KP, KI, KD, time sampling, holds methods, amplitude, reference signal, dan RPM. Setelah itu kita pergi ke MATLAB, dan ini adalah program yang sudah ada di modul. Kemudian kita running. Ketika kita running, maka akan muncul grafik dari MATLAB dan juga dari ThinkSpeak-nya. Setelah itu kita tunggu sampai program ini berjalan. Setelah kita running, maka didapatkan data seperti yang ada di tabel ini. Ada hasil di MATLAB dan juga di ThinkSpeak. Dari data percobaan yang didapat, kita menggunakan time sampling dengan nilai 0,1 sekon, lalu 0,24 sekon, dan 0,6 sekon dengan metode yang berbeda-beda, yaitu ada metode ZOH, ada FOH, ada Tastin, dan juga Impulse. Selanjutnya untuk analisis data, pada time sampling sebesar 0,1 second, semua metode mencapai titik stabilannya pada 5000 rpm. Namun yang membedakan adalah grafik dari setiap metode. Pada metode ZOH terdapat peningkatan yang signifikan pada waktu awal, kemudian turun dan naik kembali hingga mencapai titik 50 rpm dan mulai stabil. Dapat kita lihat di grafik ZOH. Kemudian pada FOH, pada waktu awal terdapat peningkatan hingga setengah dari titik stabil, kemudian mendatar pada waktu setelahnya dan lanjut dengan peningkatan secara berkala hingga mencapai titik stabilan. Untuk metode
Tustin dan impuls tidak jauh berbeda dengan metode FOH karena memiliki grafik yang hampir sama. Pada time sampling 0,24 second, mulai terdapat perbedaan pada setiap metode. Pada metode ZOH, sistem tidak mencapai kestabilan. Dapat dilihat di grafik, sistem bergerak naik dan turun menuju tak hingga. Pada metode FOH, sistem mencapai titik kestabilannya. Bentuk grafik FOH pada time sampling 0,24 second hampir sama dengan metode ZOH pada time sampling 0,1 second. Dapat dilihat pada metode FOH hampir sama dengan metode ZOH pada time sampling 0,1 second. Kemudian pada metode Tustin, sistem mencapai titik kestabilan. Bentuk grafik metode Tustin merupakan grafik underdamped, yaitu sistem mengalami osilasi yang makin lama akan berkurang hingga stabil di titik kestabilan. Pada metode impuls, sistem mencapai kestabilan. Bentuk grafik metode impuls pada time sampling 0,24 second hampir sama dengan pada time sampling 0,1. Hanya saja yang membedakan bagian mendatar pada time sampling 0,1 second sekarang sedikit naik, kemudian diikuti peningkatan secara berkala. Pada time sampling 0,6 second, terdapat beberapa metode yang tidak mencapai kestabilan. Sama seperti sebelumnya, pada metode ZOH, sistem tidak mencapai kestabilan. Hanya saja terdapat perbedaan grafik dengan time sampling 0,24 second. Pada time sampling 0,6 second, di beberapa sampling awal, sistem bergerak mendatar dengan 0 RPM. Kemudian pada sampling ke-8, sistem mulai turun, dan pada sampling ke-9 naik menuju tak hingga. Dapat kita lihat di graf ini, ZOH. Kemudian pada metode FOH, sistem mencapai kestabilan. Bentuk grafik FOH pada time sampling 0,6 second mirip dengan time sampling 0,84 second. Yang menjadi pembeda adalah pada sampling pertama, sistem naik hingga melewati titik kestabilan. Kemudian turun dan naik kembali menuju titik kestabilan. Dapat dilihat pada sampling pertama naik melebihi dari kestabilan, kemudian turun dan kembali naik ke 5.000 RPM. Kemudian pada metode Tustin, sistem tidak mencapai kestabilan. Bentuk grafik metode Tustin mirip dengan grafik metode ZOH pada time sampling 0,24 second. Dan terakhir pada metode impuls, sistem mencapai kestabilan. Bentuk grafik pada metode ini merupakan grafik overdamp. Dapat lihat, yaitu metode impuls, grafiknya adalah overdamp, dan pada metode Tustin mirip dengan grafik ZOH pada time sampling 0,24 second. Berikut merupakan kesimpulan dari modul pengaturan digital kecepatan motor DC dengan TimeSpeak IoT. Setelah melakukan percobaan atau simulasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Perbedaan time sampling akan mempengaruhi setiap metode untuk mencapai kestabilan. Kemudian untuk time sampling yang sama, setiap metode juga akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Kemudian dari praktikum ini, dengan 3 variasi time sampling, metode yang selalu mencapai kestabilan adalah metode FOH dengan metode impuls. Dan dengan 4 variasi metode time sampling yang semua metode mencapai kestabilan adalah time sampling 0,1 second. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.